Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi. Berjumpa kembali dengan saya, host podcast Puspa 5. Saya dengan Abar. Hari ini saya berkesempatan mengawal podcast Puspa 5, Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat. Hari ini atau saat ini kita disibukkan atau konsentrasi kita juga diarahkan ke dalam sebuah program yang cukup menarik, cukup visioner, program dari Kementerian Sosial, yaitu program Pejuang Muda. Kalau kita melihat atau mendengar, membaca kalimat Pejuang Muda, tentunya kita juga banyak bertanya-tanya programnya seperti apa. Pejuang Muda, artinya apa? Generasi muda yang diarahkan untuk berjuang. Ini seperti apa pelaksanaannya, seperti apa refleksi di lapangannya. Tentunya ini juga ditunggu-tunggu oleh semua generasi muda, khususnya mahasiswa yang memang tertarik dengan program Pejuang Muda ini. Ya. Untuk itu kami di sini mengundang salah satu narasumber, salah seorang mahasiswi Universitas Garut yang lolos program Pejuang Muda. Ini dia Mirna Fatimah. Oke, silakan Mirna. Hari ini selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abar dan selamat sore buat penonton yang lagi nonton saat ini. Mirna bisa dijelaskan perkenalan dulu, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Betul. Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu Mirna ini berasal dari fakultas mana, ya, lalu juga semester berapa, ya. Lalu juga kalau mungkin alamat rumah, asal, lahir di mana, ini bisa dijelaskan, silakan Mirna. Baik, terima kasih Pak Abar. Perkenalkan, saya Mirna Fatimah, saya dari Universitas Garut, saya dari Fakultas Ekonomi Pak, Prodi Manajemen. Saat ini saya sedang berada di semester 9. Semester 9. Nah, okay. Alamat saya di Karangpawitan Pak. Jadi asli orang Garut ya? Asli orang Garut. Oke. Tapi ketika lihat di keterangannya, di biodatanya, Mirna ini pernah besar di Aceh juga. Ini betul. Bisa sedikit digambarkan. Karena orang Aceh ini budayanya berbeda dengan Garut. Tentunya ini menjadi sebuah pengetahuan baru dan juga literasi baru buat Mirna sendiri. Ya, bagaimana hidup di Aceh lalu juga besar di Garut. Betul. Baik, saya izin sharing sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya asli orang Garut Pak. Orang tua juga asli orang Garut, keluarga besar asli orang Garut. Cuman semenjak tahun 2006 kita mulai ke Aceh. Nah itu Mirna dari kelas 2 SD itu sudah dibawa ke Aceh. Nah, 2 SD? Kelas 2 SD mulai di Aceh? Mulai di Aceh. Okay. Nah setelah lulus SD saya kembali lagi ke Garut. Ya. Untuk melanjutkan sekolah menengah pertama di Garut. Selanjutnya saya pindah lagi nih ke Aceh gitu. Pindah lagi ke Aceh, itu SMK saya di sana Pak. Okay. Nah selanjutnya saya kangen kampung halaman ya Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Garut aja, sekaligus ngejagain abah saya gitu Pak ya di Garut. Nah jadi mungkin itu sedikit gambaran kenapa akhirnya. Tadi ngejagain abah di Garut, artinya bahwa saat ini Mirna di Garut tidak bersama orang tua ya, tidak. Ibu bapak, tapi dengan abah. Iya, dengan abah. Kakek ya mungkin ya. Iya, kalau kakek. Bahasa Sundanya abah itu kakek. Iya betul. Ini ada sebuah juga nambah ilmu juga ya, besar di Aceh dengan budaya khas Aceh dan juga di Garut gini. Kalau bahasa Sunda bisa ya, bahasa Aceh bisa, bahasa Sunda juga bisa. Alhamdulillah Pak. Oke ya. Baik, dengan program tadi kita kembali lagi ke program utama, yaitu Pejuang Muda ya. Ini salah satu program yang buat saya sangat menarik dan sangat tertantang untuk jadi hostnya gitu ya. Karena ini salah satu program yang hari ini cukup viral, banyak bertanya-tanya para generasi muda. Ini cara daftarnya seperti apa, refleksinya seperti apa, apakah berjuangnya ini mengangkat senjata, membantu TNI, atau seperti apa? Karena ini juga perlu digali, perlu dielaborasi sehingga para generasi muda khususnya mahasiswa jadi tahu. Ini asal mula Mirna ini dinobatkan sebagai salah satu yang lolos sebagai peserta Pejuang Muda ini seperti apa nih? Oke, izin sharing sedikit ya Pak. Jadi awalnya itu semenjak tanggal 17 September program Pejuang Muda ini diluncurkan. Saya pertama kali lihat pengumuman ini melalui websitenya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah selanjutnya juga saya
melihat pengumuman promosi ini dari websitenya atau Instagramnya Uniga Universitas Garut, karena memang Instagramnya Uniga sendiri aktif sekali dalam sangat aktif ya mempromosikan program Kampus Merdeka. Nah, saya baca apa aja kriteria yang harus dipenuhi dan apa aja sih tupoksi kita di sana. Saya jadi tertarik, Pak, masuk ke dalam program ini. Apalagi ini melibatkan seluruh mahasiswa, saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh mahasiswa yang ada di berbagai macam daerah gitu, Pak. Ini jadi hal menarik buat saya gitu, Pak. Program Pejuang Muda ini asal mula mengklik situs MBKM tentunya juga ada referensi awal ya. Betul, Bapak. Tertarik dengan Pejuang Muda karena memang mungkin Mirna juga baca-baca ini seperti apa. Memang terdengar atau ada berita sehingga tertarik lalu mengklik MBKM atau memang sekilas lalu tertarik ya pada waktu itu. Mungkin awalnya saya sebelumnya sudah pernah mengikuti program Kampus Merdeka, Pak. Ya, jadi programnya itu Kampus Mengajar. Nah, karena saya sudah masuk ke websitenya Kampus Merdeka, nah jadi notifikasi itu ada kan di saya. Nah, akhirnya saya baca-baca. Nah, ada salah satu program Pejuang Muda yang saya baca, akhirnya saya tertarik ikut di program tersebut. Saya mulai mendaftar semenjak tanggal 17 September itu luncur. Nah, diberikan waktu pendaftaran dari tanggal 18 hingga 30 September. Akhirnya saya mendaftar dengan berbagai macam persyaratan seperti transkrip nilai, kurikulum vitae, dan esai terkait kewirausahaan dan pemetaan masalah, Pak. Jadi untuk sharing nih kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, program Pejuang Muda ini cukup menarik ya untuk didalami dan juga untuk terjun langsung. Karena mahasiswa sebagai agen perubahan, saya rasa juga ini perlu membuktikan diri ketika terjun ke masyarakat. Ini caranya tinggal klik saja, pilih websitenya MBKM, lalu di sana jadi kita bisa login dan lain-lain ya mungkin ya. Atau bisa langsung melalui website Pejuang Muda, Pak. Pejuang Muda, Kemensos, Government ID. Boleh digambarkan nggak berapa ribu yang daftar, lalu gimana seleksinya sehingga Mina ini bisa lolos begitu? Baik, jadi program Pejuang Muda ini, pendaftar dari program ini adalah sebanyak 11.109 mahasiswa. 11.109 mahasiswa. Luar biasa. Nah, ini dari seluruh Nusantara ya? Seluruh Nusantara Indonesia. Dari berbagai perguruan tinggi. Betul. Barangkali ya. Dari berbagai macam perguruan tinggi. Yang keterima? Nah, akhirnya dilakukan seleksi. Seleksinya itu berupa administrasi dan LGD. Akhirnya LGD. Apa itu LGD? LGD itu adalah semacam seleksi melalui Zoom meeting. Jadi kita tuh dikasih case terkait permasalahan di daerah khususnya. Nah, waktu itu saya dapat case LGD-nya itu di daerah Papua, Pak. Nah, jadi bagaimana sih mengentaskan masalah-masalah yang ada di Papua terkait fasilitas, transportasi. Jadi memang sudah ditawarkan menjadi problem solver langsung ya. Betul, Pak. Melalui sebuah aplikasi Zoom Meet ya. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, di LGD itu kita dipersatukan ya, Pak. Nah, diseleksi setelah administrasi dan LGD, maka ada pengumuman hasil akhir. Nah, sebanyak 5.140 mahasiswa akhirnya ditetapkan lolos dalam program Pejuang Muda. Ya, ini saya juga pernah sekilas membaca ya dari Kementerian Sosial terkait dengan program Pejuang Muda ini. Jadi ada 3 fokus yang kalau tidak salah saya baca. Yang pertama bahwa Pejuang Muda ini menjadi laboratorium sosial dari mahasiswa. Yang kedua juga entrepreneur sosial. Yang ketiga juga aplikasi dari agen perubahan, mahasiswa sebagai agen perubahan. Betul. Dan tentunya nanti juga kementerian menawarkan daerah-daerah yang nanti akan menjadi fokus atau lokusnya Mirna untuk melaksanakan Pejuang Muda. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan daerah, Mirna ini dapat daerah mana ini? Nah, jadi setelah pengumuman hasil seleksi itu, kita ada pengumuman penempatan, Pak. Penempatan. Nah, penempatan itu seluruh Indonesia. Nah, saya bersama 2 orang teman saya dari Universitas Garut itu mendapat penempatan di Lampung Barat, Pak. Di Lampung Barat, persisnya di desa, kecamatan, seperti apa bisa digambarkan? Nah, jadi di Lampung Barat itu kan tupoksi kita itu adalah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Nah, saya mendapat data dari Pusdatin itu di 5 kecamatan, Pak. Di 5 kecamatan. Ya. Nah, itu adalah 5 kecamatan yang terkategori kantong kemiskinan. Ya, jadi saya juga seperti yang
pernah diberitakan ya, daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan, dampak bencana, lalu juga dampak-dampak sosial lainnya. Dan itu juga disesuaikan katanya dengan jurusan yang memang konsentrasi jurusan yang sedang digeluti oleh Mirna sendiri, betul nggak? Betul Pak. Jadi kan per kabupaten itu berjumlah 10 orang Pak. 10 orang pejuang muda. Satu kabupaten 10 orang pejuang muda. Berarti kalau satu desa berapa orang tuh? Nah, jadi kita menyebar masing-masing kecamatan itu. Itu tuh kita nanti sistemnya bagi tim, Pak. Di kecamatan itu kan ada desa-desa nanti. Betul, ya. Nah, kita melakukan verifikasi, kita pecah tim, ada yang masing-masing 1 orang atau 2 orang. Tapi tim juga dibagi kategori ya? Dibagi atas kategori, tergantung kesulitan dari medan mungkin, Pak. Gitu. Oke ya. Jadi memang program ini memberikan challenge, tantangan buat kita semua. Betul. Sebagai kaum muda, terutama mahasiswa. Kan sekarang mahasiswa sudah dikasih label sebagai agen perubahan. Agen perubahan ini identik dengan perubahan terjun langsung ke jalan, ya, ngadain demo, melakukan perubahan, mengkritisi pemerintah. Tetapi ternyata pemerintah, Kementerian Sosial juga memberikan fasilitas sebuah program agar kita langsung bisa action, ya, menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat, khususnya problem yang berkaitan dengan sosial. Betul. Gitu ya. Ini kendala yang terjadi ini ya kan, biasanya kalau orang asing datang ke sebuah desa apalagi terpencil di sebuah wilayah luar Jawa, tentunya ada problem nih. Barangkali karena masyarakat juga tidak terlalu cepat aware ya, menerima welcome terhadap orang baru. Ini ada nggak ya problem-problem yang terjadi pada saat itu? Mungkin izin sharing sedikit terkait Lampung Barat ya Pak. Memang betul kita datang ke tempat baru dengan budaya baru dan karakteristik masyarakatnya Pak. Jadi awalnya kita pas datang sana itu memang harus adaptasi dulu Pak. Karena memang berbeda jauh ya Pak karakter orang, khususnya Sumatera dan Jawa gitu ya. Betul, Pak. Ya. Dari cara berbicara, dari tanggapan masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya dan lain sebagainya, kita perlu adaptasi. Nah mungkin kalau kendala Pak, kebetulan Lampung Barat itu adalah kabupaten yang paling aman ya Pak. Oh, kabupaten yang paling aman dari seluruh provinsi Lampung. Oh, berarti paling aman berarti Lampung ini banyak daerah yang relatif tidak aman. Betul. Ya? Ini bisa digambarkan aman di bidang apa? Supaya Kak Mirna menyebutkan ini daerah yang paling aman. Oke. Ya. Jadi Pak, Lampung Barat ini sebenarnya 70% itu adalah suku Jawa. Suku Jawa. Okay, 20% itu asli Lampung sendiri, 10% itu pendatang. Nah, dari berbagai macam latar belakang tersebut, mereka rukun gitu Pak, tidak ada konflik internal. Sementara di Lampung lain itu ada konflik internal dan lain sebagainya. Tentu itu tantangan kan Pak buat kita untuk sampai home visit ke masyarakat apabila ada konflik internal dan lain sebagainya. Dan yang saya temui selama di Lampung Barat, alhamdulillah penerimaan masyarakat di sana itu sangat welcome. Dan saya anggapnya kayak udah rumah sendiri Pak. Jadi sedikit-sedikit kita mau ke rumah itu makan dulu di rumah, nginep di rumah katanya gitu Pak. Jadi udah kayak saudara gitu kalau dari sana itu Pak. Mirna, kalau kita lihat tadi ya, terjun ke masyarakat yang menekuni, mendampingi masyarakat di bidang sosial. Nah, Kementerian Sosial ini kan banyak programnya. Salah satu yang sedang sekarang dikritisi oleh masyarakat, ya terutama oleh mahasiswa sendiri, yaitu PKH, ya, Raskin dan lain-lain. Nah, apakah Mirna juga terjun di bidang tersebut ya? Betul Bapak. Jadi kenapa akhirnya Kementerian Sosial memilih mahasiswa untuk terjun dalam program ini? Karena kami mahasiswa adalah pihak yang netral. Nah, kita pihak yang netral, tidak punya kepentingan. Kan tupoksi kita itu adalah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial. Apakah bantuan itu sampai ke masyarakat atau ada akun-akun yang anomali gitu Pak, atau ada double nama dan lain sebagainya, atau ada yang nggak layak. Nah kita itu netral Pak, nggak punya kepentingan. Nah jadi saya selain dari melakukan team based project, kita melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, mulai dari di perkotaan hingga ke pelosok atau pegunungan. Apalagi Lampung Barat itu notabene memang pegunungan Pak. Saya pernah baca di satu media ya, bahwa program Pejuang Muda ini berhasil secara cepat menuntaskan terkait dengan data validasi. Yang saat ini menjadi problem yang sangat klasik di negara kita. Dari tahun ke tahun, dari rejim ke rejim, data ini menjadi problem yang
sangat kompleks sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan lain-lain. Dan Betul. ternyata dengan pejuang muda ini mampu terverifikasi. Betul, seperti itu. Betul Bapak. Jadi kita tuh langsung mendapat data dari Pusdatin. Oke. Nah, kita langsung dari nama-nama yang kita dapat dari Pusdatin itu, kita langsung melakukan verifikasi, home visit ke masyarakat langsung ke rumahnya. Jadi prosesnya itu gimana Pak? Jadi ada beberapa kriteria pertanyaan yang kita tanyakan ke masyarakat, ke KPM tersebut. Kita foto rumahnya dan kita berdasarkan titik koordinat juga. Dan itu menetapkan beberapa pertanyaan itu menetapkan kelayakannya Pak. Contoh apakah ada kamar mandi, apakah ada listrik, pendapatan dan lain sebagainya, dan kondisi rumah itu seperti apa. Menarik sekali ya. Jadi memang pemerintah mengeluarkan sebuah proyek yaitu Pejuang Muda. Sekaligus juga ini tantangan buat sekali lagi tantangan buat para mahasiswa sebagai agen perubahan. Betul. Tidak harus terjun ke jalan, demo dan lain-lain, tapi kaum muda khususnya mahasiswa juga ditantang untuk langsung menjadi solusi di tengah masyarakat. Nah, di tengah-tengah masyarakat di program Kementerian Sosial juga ada yang namanya pendamping PKH. Betul. Apakah ini tidak berbenturan di lapangan? Apa jadi problem? Apa jadi overlap ya, lalu juga saling mengklaim ini program kita, ini program ini dan lain-lain. Tentunya ini berpotensi menjadi sebuah konflik nantinya. Baik Pak, jadi kalau bicara terkait bantuan itu sensitif ya Pak. Nah, apalagi tupoksi yang kita jalani ini adalah memverifikasi data penerima bantuan. Nah, karena teknisnya kita melakukan verbal itu adalah melibatkan pemerintah daerah dan juga koordinator kabupaten PKH. Koordinator kabupaten PKH dan jadi ada koordinasi yang ada intens, koordinasi ya? Sebelum kita ke home visit ke masyarakat kita perlu melakukan koordinasi. Mulai dari pertama kita ke dinas dulu, sowan ke kecamatan, dari kecamatan memberikan surat perintah ke masing-masing desa. Nah, di desa itu kita didampingi oleh para pemangku. Nah, terkait pendamping PKH Pak, nah ini sedikit berbenturan ya Pak. Nah, mungkin contohnya gini Pak. Jadi pada saat kita home visit ke masyarakat, kata camat atau kepala daerahnya, jadi ini gimana? Data kok langsung turun, sementara kita nggak tahu data ini layak atau enggak yang nerima gitu. Nah, sementara kan ini harus diajukan dari desa dulu, karena kita tahu siapa yang layak atau tidaknya. Dan pendamping PKH juga menyatakan bahwa mereka tidak punya tupoksi untuk menetapkan layak atau tidaknya. Oh, itu menurut pendamping. Betul. Kepada para peserta. Iya, kita. Nah, tapi juga di samping itu saya menggali apa sih yang jadi masalah selama ini untuk pengembangan bantuan sosial. Jadi pendamping PKH itu Pak, alurnya itu pendamping PKH ada pada saat KPM-nya sudah ada. KPM itu apa? Keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat. Nah, jadi pendamping PKH itu mendampingi Pak. Contohnya misalnya KPM mendapatkan bantuan uang berupa uang PKH misalnya. Nah, didampingi oleh pendamping PKH bagaimana supaya anaknya dapat sekolah, melanjutkan sekolah, bagaimana supaya pendidikannya berjalan lancar, didampingi ke sekolah, didampingi mendaftar beasiswa dan lain sebagainya. Begitu Pak. Nah, mungkin ini memang agak berbenturan dengan masyarakat pendamping PKH ini Pak. Oke, jadi memang ada berbenturan ya? Iya, ada betul. Berbenturan. Nah, ini juga menjadi sebuah pemikiran kita barangkali karena memang tidak mudah kita bersosialisasi dengan daerah yang baru pertama kita hadir di tengah kebudayaan juga tradisi yang berbeda tentunya, dan ini berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Betul. Mina ya, tadi sudah dijelaskan ya cukup detail bagaimana pendaftaran dan lain-lain terjun ke masyarakat di daerah yang ditentukan oleh kementerian. Nah, ini tentunya juga ditentukan oleh kementerian. Kita nggak bisa milih ya daerahnya. Betul Pak. Jadi ketika kita diterima, kita nggak bisa nolak. Jadi awalnya Pak, sebenarnya program ini tuh kita memilih berdasarkan domisili sendiri. Ya. Jadi ada pilihan. Ada pilihan. Baik, domisili sendiri. Nah, tapi karena per kabupaten 10 orang, akhirnya untuk pendaftar yang lebih banyak di kabupaten itu dialihkan ke kabupaten yang lain. Begitu Pak. Kalau misalnya ada kasus begini, Mirna ya, mendaftar keterima, terus kita menolak karena misalkan jauh dan lain-lain. Ini ada dampak atau seperti apa? Sebenarnya ini dampaknya itu ke universitas ya Pak. Oh, betul. Iya. Karena ini tuh kayak
ada surat yang harus kita tanda tangani, semacam kontrak begitu. Dan kita nggak bisa seenaknya aja mengundurkan diri begitu Pak. Karena ini kan kuota ini juga berdasarkan perencanaan Pak. Disebar di 514 kabupaten kota. 514 kabupaten kota. 400 kabupaten itu terdiri dari di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Jadi semua ya. Seluruh Indonesia. Oke ya. Mina juga bisa dijelaskan, nih tadi juga menyebutkan dari 11.000 pendaftar ya, 11.000 sekian ya, yang keterima 5.000 sekian. Ya, ini dari Garut sendiri, apakah hanya dari Universitas Garut atau dari perguruan tinggi lain juga ada yang keterima? Ya? Oke. Izin menjelaskan sedikit terkait program ini Pak. Jadi dari Universitas Garut sendiri, kita itu yang keterima itu sebanyak 8 orang. Oh, 8 orang dari Uniga. Dari Uniga. Oke. Nah, dari 7 orang ini ditempatkan di penempatan yang berbeda-beda, Pak. Jadi nggak ketemu di Lampung ya? Enggak. Jadi di Lampung Barat 3 orang, di Lampung Selatan itu 2 orang, di Tanggamus 2 orang, Pak. Oke. Ini juga kalau kita baca ya bahwa program Pejuang Muda ini setara 20 SKS kalau nggak salah ya. Betul nggak? Betul. Oke, jadi memang sangat bermanfaat sekali kalau kita lihat dari perspektif akademis ya. Nah, ketika Mirna ke Lampung, nih perasaan kan ke Lampung tentunya harus izin ibu bapak. Lampung ini bukan daerah yang dekat saya rasa, lalu juga desanya terpencil. Betul. Dengan kompleks sosial begitu sangat kompleks. Tentunya ini juga harus dibekali dengan mental yang cukup bagus begitu ya. Betul. Ini total berapa lama di situ? Apa kendalanya? Lalu juga mungkin ada konflik yang terjadi ya yang ditemui oleh Mirna sendiri. Ini bisa digambarkan, Mirna? Oke. Jadi awalnya pada saat saya dan tim Pejuang Muda Lampung Barat ini mendapatkan daerah penempatan, awalnya saya juga mikir 2 kali ya Pak, pengen ke Lampung itu, karena saya baca sedikit terkait Lampung dan lain sebagainya, dan dari kendala-kendala dan konflik yang ada di Lampung gitu Pak. Awalnya saya berpikir begitu, tapi kita kan diberikan pembekalan Pak sebelum terjun itu selama seminggu. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan, bersosialisasi dengan masyarakat, mengkomunikasikan pesan kita ke masyarakat dengan karakter dari masing-masing daerah yang berbeda-beda begitu Pak. Itu sudah ada pembekalan terlebih dahulu. Dan saya sudah minta izin ke orang tua, dan kampus juga mengizinkan. Alhamdulillah bismillah akhirnya saya bersedia untuk ikut program Pejuang Muda ini Pak. Oke, baik. Mina, kalau kita telaah tadi ya, 11.000 pendaftar, 5.000 yang keterima, berarti ada kuota ya di situ. Yang ditentukan oleh Kemensos. Betul. Berapa tahun ini yang ditentukan? Barangkali tahun depan bisa bertambah ya. Oke, jadi program Pejuang Muda ini adalah program perdana Pak, yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi program ini itu adalah salah satu program yang ada di Kampus Merdeka Pak. Oh, jadi salah satu irisan atau termasuk dari program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Oh. Nah, jadi kuota dari program Pejuang Muda yang pertama ini Pak itu sebanyak 5.140. 5.140 dari seluruh Nusantara tentunya ya. Seluruh Nusantara. Oke, ya. Nah, jadi ada 11.109 mahasiswa yang mendaftar Pak dalam program ini. Oke. Dan alhamdulillah Universitas Garut mengirimkan 7 orang perwakilan untuk terjun di program Pejuang Muda ini Pak. Nah, tentunya kan tadi saya juga bilang ya, ke suatu daerah ini bukan pekerjaan mudah ya. Betul Pak. Ke Lampung ini bukan ingin berlibur. Betul. Ya. Lampung juga bukan untuk berwisata. Tentunya ke Lampung ini Mirna mencoba mengejawantahkan ilmu-ilmu yang didapat, bahkan tadi levelnya atau setara dengan 20 SKS. Artinya apa? Bahwa Mirna nanti dituntut untuk mampu membantu masyarakat, betul ya. Nah, tentunya apakah pemerintah juga memberikan support ya, tentunya dengan pembekalan ilmu atau ada pelatihan khusus atau seperti apa? Oke. Jadi Pak, sebelum kita terjun ke lapangan, Kementerian Sosial melakukan pembekalan, pelatihan juga, dan sudah mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten penempatan Pak, sebelum kami akhirnya diturunkan ke lapangan. Nah, jadi sudah dipersiapkan Pak dari pihak dinas sosial setempat, dari masing-masing kecamatan atau desa begitu Pak. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan buat kita, akhirnya kita merasa aman gitu ya Pak, karena sudah
berdasarkan perencanaan yang matang dari Kementerian Sosial itu sendiri, Pak. Oke, ya. Jadi ada koordinasi ya. Betul. Untuk sebagai persiapan ya ke Lampung. Betul. Dan tentunya Mirna selain mendampingi masyarakat juga harus wajib menggali potensi ya, betul nggak? Betul. Karena memang menggali potensi yang ada, terkendala apa di sana barangkali, dan di sini ada produk kopi nih. Saya curiga bahwa ini menduga ini juga produk hasil karya program yang Mirna ikuti, betul nggak? Betul, Pak. Jadi ini bisa dijelaskan, Mirna, ya. Izin sharing sedikit, Pak. Selain tupoksi kita melakukan verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat, nah kita juga sambilan home visit, Pak. Kita observasi. Itu wajib ya? Wajib, Pak. Jadi nanti di laporan juga wajib ada itu. Betul. Kita melakukan observasi, kita melakukan pemetaan masalah dan potensi apa sih yang dapat digali dan diusulkan ke Kementerian Sosial, begitu, Pak. Nah, jadi setelah kami melakukan observasi, maka salah satu potensi yang dapat kita usulkan ke Kementerian Sosial adalah kopi, Pak. Karena sebagian besar mata pencarian masyarakat Lampung Barat adalah petani dan komoditasnya adalah kopi, tentu ini merupakan salah satu peluang besar untuk dapat meningkatkan perekonomian di Lampung Barat, Pak. Karena memang masalahnya, Pak, kopi Lampung Barat ini mempunyai daya saing tinggi, tapi kok harganya bisa murah gitu, dari sisi Pak. Pemasaran dan lain-lain mungkin ya. Betul. Ada kendala. Betul, setelah kami observasi ternyata masyarakat itu tidak punya edukasi untuk membuat produk kopinya menjadi bubuk kopi dan dipasarkan ke akses yang lebih luas. Jadi mereka hanya menjual biji kopinya aja, Pak. Begitu. Dan setelah diobservasi, dikonsultasikan dengan pemerintah. Kita memilih stakeholder. Kita memilih Kecamatan Sekincau karena Kecamatan Sekincau. Itu sebuah kecamatan dari Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Sekincau. Desanya apa? Desanya Giham Sukamaju, Pak. Giham Sukamaju. Nah, kenapa kita pilih Kecamatan Sekincau? Karena Kecamatan Sekincau adalah kecamatan yang menghasilkan produk kopi paling produktif di seluruh kecamatan paling produktif. Sehingga kami memikirkan ke depannya bahwa ini akan ada sustainable lebih baik gitu untuk team based project kita. Akhirnya kita memilih tempatnya di sana, kita memilih stakeholder. Nah, kita memilih stakeholder itu melihat juga dari latar belakangnya, Pak. Salah satu stakeholder yang kita guide di sini adalah salah satu penerima penghargaan kopi nasional pada tahun 2012, yaitu Bapak Imam Rosadi, juara 3, pemenang kopi dengan biji kopi kopi besar, kopi robusta, jenis kopi robusta, mendapat juara 3 nasional, dan beliau itu adalah ketua kelompok tani di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Nah, itu menjadi pertimbangan kita, akhirnya Pak Imam Rosadi kita jadikan stakeholder untuk melanjutkan team based project kita. Nah, ini kebetulan produk dari team based project kita, Pak. Oke, bisa dilihat. Ini salah satu produk yang memang menjadi satu kajian sukses ya untuk Mirna, karena mampu menelurkan sebuah produk, yaitu kopi Padilah Kopi ya. Iya. Padilah Kopi ini juga memang sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Nah, jadi awalnya kan memang tidak dibuat bubuk kopi, Pak. Hanya ngejual biji aja gitu. Akhirnya kita belum menyarankan, seperti ini kemasannya. Belum, Pak. Jadi kita menyarankan akhirnya gimana, Pak, kalau kita tuh bikin bubuk kopinya, Pak. Dan kemasannya supaya dapat nilai jual lebih tinggi dan akses pasar lebih luas gitu. Nah, akhirnya kita melakukan team based project, kita melakukan pelatihan kepada masyarakat di sana. Tapi pelatihan tadi, ini dipotong dulu. Iya, pelatihan Pak? Tadi juga ada keterlibatan pemerintah daerah tentunya. Betul, Pak. Kita melibatkan dinas sosial. Dinas sosial serta dinas perdagangan dan UMKM dan lain sebagainya yang kita anggap itu dapat memberikan support, dukungan kita untuk menjalankan team based project kita ini, Pak. Luar biasa nih. Jadi memang selain mendampingi, lah juga menggali potensi, dan potensinya adalah kopi ini, iya, robusta tadi ya. Luar biasa. Dan ini pemirsa, salah satu contoh mahasiswa yang langsung terjun ke lapangan, mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah bersama program Pejuang
muda ya. Nah, ngomong-ngomong pejuang muda ini tentunya juga ada support dong dari pemerintah ya. Betul. Selain support semangat program, tentunya juga berkaitan dengan akomodasi, Betul. salary yang didapat nih, bisa dijelaskan nih seperti apa? Jadi izin sharing teman-teman. Jadi program Pejuang Muda ini menawarkan 20 SKS, setara 20 SKS. Kita dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah, terjun ke masyarakat. 20 SKS loh Pak. Gitu. Selain itu juga kita diberikan atribut sebagai identitas kita melaksanakan program ini. Atribut saya rompi, topi rimba, tas dan juga jaketnya sebagai identitas. Selanjutnya juga ada uang saku Pak. Uang berapa saku itu? Bisa gambarkan nggak? Cukup nggak selama di Lampung tinggal lalu bekerja di situ melaksanakan program yang sudah ditetapkan? Alhamdulillah sangat cukup sekali ya Pak. Ada uang saku dan uang operasional tentunya. Dan ada. Ini selama berapa lama ini program ini? Kalau home visit kita itu selama 2 bulan Pak, kurang lebih. 2 bulan. Ya. Bantuan tadi juga memang 2 bulan ya? Iya, selama 2 bulan. Nah, jadi itu selain dari manfaat yang tadi, selain dari benefit tadi Pak, kita juga dapat transportasi dinas begitu untuk melakukan perivali ke masyarakat. Gitu. Luar biasa ya, ini menjadi sebuah gagasan, inspirasi buat kita semua, terutama di kalangan para generasi muda, khususnya para mahasiswa. Dan mudah-mudahan adik-adik Mirna juga tertarik dan ingin mendaftarkan diri, karena ini salah satu program yang sangat realistis, sangat rasional untuk mengaplikasikan diri, membantu negara, membantu pemerintah dalam hal menjadi problem solver dalam persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat ya. Baik, menarik sekali tadi pembicaraan saya dengan Mirna. Banyak hal yang sudah dielaborasi, digali, sehingga mudah-mudahan ini mampu memberikan edukasi, pengalaman kepada para mahasiswa yang memang tertarik, dan mungkin juga menjadi rangsangan buat para generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mengikuti berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Sosial. Mirna, tadi disebutkan ada 8 mahasiswa Universitas Garut yang lolos. Betul. Tentunya ini ditempatkan di tempat yang berbeda. Lalu juga proyeknya juga berbeda. Berbeda-beda. Nah, apakah ini juga bisa ada usulan ke pemerintah, dibiayai secara lebih lanjut begitu? Bisa digambarkan nggak, Mirna? Jadi Pak, dari Universitas Garut itu berjumlah 8 orang Pak. Dan itu mendapat daerah penempatan beda-beda. Karena program ini Pak melaksanakan program team based project. Jadi ada 46 usulan yang nanti akan kita ajukan. 46 usulan dari seluruh 500 ya, seluruh Nusantara. Hanya 46 usulan yang di-approve dan diberikan dana hibah dari Kementerian Sosial sebanyak 50 juta Pak. Jadi dari berapa tadi? 500 usulan. Iya. Yang lolos 46. Salah satunya ada nggak usulan Salah satunya Pak dari Universitas Garut, tim Lampung Selatan. Luar biasa, tim Lampung Selatan lolos di tingkat nasional. Luar biasa ya. Untuk tim based project. Tim based project lolos tingkat nasional. Tentunya ini banyak dong ya yang mengusulkan, bukan hanya. Jadi Pak, dari seluruh usulan, dari 514 usulan, hanya 46 usulan yang diterima dan diberikan dana hibah dari Kementerian Sosial. Luar biasa, dari 514 usulan, hanya 46 usulan. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, pemirsa. Jadi ya, ini menjadi kebanggaan buat kita semua, mahasiswa, di tengah-tengah aktivitas kita, mampu menggali potensi dan menjadi base project unggulan dari Kementerian Sosial yang dibiayai tadi sebesar 50 juta. Itu berlangsung sekarang? Sekarang sedang berlangsung, dan kemarin itu mereka melaksanakan team based project. Jadi team based project mereka adalah terkait pembuatan alat pendeteksi tsunami di Lampung Selatan. Luar biasa. Ini satu ketika bisa dong dia diundang ke podcast ya, khusus untuk membicarakan terkait dengan base project ini, terkait dengan pendeteksi tsunami. Luar biasa. Ini dari fakultas mana aja nih? Kalau ini dari Fakultas Pertanian Pak, dari Farmasi, dan juga EPIK. Oke, luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan juga menjadi pencerahan, inspirasi buat kita semua. Dan tentunya program ini akan menjadi program unggulan terus bagi pemerintah, menawarkan kepada mahasiswa
untuk menjadi problem solver, untuk menjadi solusi buat bangsa yang memang saat ini sedang berduka, sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kesuksesan buat kaum muda, generasi muda, khususnya para mahasiswa. Barangkali di closing statement tadi nanti ada beberapa yang ingin disampaikan, ya, pesan, kesan yang mungkin nanti bisa menjadi referensi buat para generasi muda, khususnya mahasiswa yang tergerak ingin mendalami, bahkan ingin menjadi peserta dari pejuang muda ini. Silakan. Jadi buat teman-teman dan adik-adik saya mungkin di Universitas Garut, jadi ini merupakan kesempatan baik Pak yang dapat kita manfaatkan. Jadi program Pejuang Muda ini bisa diikuti oleh teman-teman juga karena program ini setara 20 SKS. Alhamdulillah karena Universitas Garut memberikan support dan dukungan yang sangat baik dan dukungan penuh, maka kita harus memanfaatkan peluang tersebut Pak. Nah jadi seringkali Pak, dari ilmu yang kita dapatkan di kampus itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi ini kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi secara komprehensif Pak. Jadi perlu mencari pengalaman lebih banyak lagi supaya nanti pada saat kita terjun ke masyarakat sudah ada persiapan, sudah ada planning apa yang akan kita lakukan Pak. Nah mungkin selanjutnya juga tadi terkait team based project. Saat ini Tim Pejuang Muda Lampung Selatan sedang melakukan team based project. Mohon dukungan dari teman-teman dan juga mohon diikuti juga kegiatannya melalui Instagram Pejuang Muda Lampung Selatan, Pak. Nah, mungkin buat teman-teman karena wadahnya sudah ada, universitas mendukung, silahkan teman-teman tinggal mau apa enggak gitu. Karena wadahnya sudah ada. Kesempatan sudah ada ya. Kesempatan sudah ada, tinggal mau apa enggak. Ini kalau satu saat saya berikan kesempatan untuk sosialisasi secara langsung ke kelas, bisa nggak Mina menggambarkan? Boleh. Karena sebenarnya lebih enak kita menjelaskan secara langsung daripada kita nanti melihat dari website sendiri. Boleh. Barangkali nanti Mina menjadi dutanya untuk mensosialisasikan, karena salah satu fungsi yang nanti dibutuhkan oleh para peserta ini adalah mensosialisasikan, mengkampanyekan semua program yang ada di Kementerian Sosial. Baik, itulah perbincangan kita di podcast hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat generasi muda, kaum mahasiswa yang pada saat ini sedang mencari inspirasi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.